Pemirsa, menjelang pergantian tahun, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan zikir, doa dan juga tablik akbar di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada Rabu malam. Kegiatan ini pun terbuka untuk umum dan menjadi momentum refleksi akhir tahun bagi masyarakat Sumbar pasca bencana banjir dan longsor. Rangkaian kegiatan diawali dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir, doa, dan tablik akbar. Zikir dan doa dipimpin oleh Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Ustadz Rahimul Amin, sebagai ajakan bersama untuk menutup tahun dengan memperbanyak doa serta memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubernur Sumatera Barat sebelumnya telah menerbitkan surat edaran perihal larangan perayaan tahun baru yang bersifat hura-hura. Surat edaran tersebut dikeluarkan mengingat sebagian wilayah di Sumbar masih berada dalam suasana duka akibat dampak bencana hidrometeorologi. Kita sedang bencana seperti ini lebih meningkatkan ketakwaan kita. Kita berharap dengan ada kegiatan ini lebih meningkatkan keimanan kita dan juga dapat menjauhkan kita dari segala bentuk bencana dan sebagainya. Pemirsa, dalam rangka peringatan Tahun Baru, Panglima TNI menghadiri doa bersama lintas agama sebagai bentuk toleransi dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri doa bersama lintas agama dalam rangka menyambut tahun 2026 yang digelar di Gor A Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan doa bersama diikuti oleh prajurit TNI dan para tokoh lintas agama dan ratusan anak yatim sebagai wujud nyata empati, toleransi, dan kebersamaan dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan empati dan memanjatkan doa bagi saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana di berbagai wilayah. Bahkan sejalan dengan Panglima TNI, Ustadz Adi Hidayat yang turut hadir dalam acara, dirinya juga menyampaikan agar tiap umat beragama selalu senantiasa menjaga kedamaian. Anak Yesus Kristus, kami bersyukur di ujung tahun 2020 yang baru ini, semua baik keberhasilan maupun kekurangan sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Saudariku, umat-umat yang Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, jaga tokoh-tokohnya. Pastikan mereka sehat, tenang, sehingga mampu memberikan bimbingan terbaik untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang berkemajuan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Hujan deras kembali mengguyur wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan tanah longsor di Kecamatan Palembayan. Akibatnya 1 rumah dan 3 penghuninya tertimbun longsor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada 3 korbannya, ya Allah. Longsor lagi, ya Allah. Jauh situ. Biar Pak Polisi yang tangan jauh nih. Inilah detik-detik tanah longsor yang menerjang sebuah rumah warga di Jorongungun, Nagari Saleh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya longsor di 3 titik wilayah. Sementara di titik lain menimpa badan jalan dan mengganggu akses transportasi. Sabar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menjebol tembok rumah karena kondisi korban terjepit. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Selain itu, petugas juga sebelumnya berhasil menyelamatkan 2 penghuni rumah lainnya yang merupakan ibu dan kakak korban. Jadi 1 rumah longsor, di situ ada korban. Korban ada 3 orang, alhamdulillah semuanya selamat. Posisi korban, Bang? Tak ditemukan, Bang? Posisi korban pada saat ditemukan itu di belakang dapur. Di dapur, jadi terimpit di situ dekat tembok, ketutup dengan meja gitu. Banjir bandang susulan dan longsor terjadi di Palembayan Agam karena curah hujan yang masih tinggi.
Petugas mengimbau warga untuk waspada akan adanya potensi longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi bencana di Sumatera. Ya, Presiden meninjau pembangunan jembatan Bailey Sungai Garoga di Batang Toru, Tapanuli Selatan yang sebelumnya hancur diterjang banjir bandang. Setibanya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto langsung ke Kecamatan Batang Toru untuk meninjau pembangunan jembatan Bailey Sungai Garoga. Di lokasi, Presiden Prabowo berbincang dengan sejumlah personil TNI dan polisi untuk mendengarkan aspirasi dan perkembangan kondisi di lapangan. Presiden Prabowo juga berkeliling untuk memastikan percepatan penyelesaian jembatan Bailey Sungai Garoga serta berbincang dengan sejumlah warga. Dalam kunjungannya ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Jembatan Bailey Sungai Garoga yang dibangun sepanjang 44 meter ini merupakan solusi sementara untuk menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana alam. Jembatan ini memiliki peran vital bagi masyarakat dan distribusi logistik antar wilayah. Sementara saat akan meninggalkan lokasi, ratusan warga sempat berebut ingin bersalaman dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Bandara Raja Sisimangaraja Silangit pada Rabu siang. Setelah disambut sejumlah menteri dan pejabat, Presiden Prabowo kemudian langsung naik helikopter menuju Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pemirsa, pada pergantian tahun, relawan kemanusiaan hadir di posko pengungsian Kuala Cerepe, Biren, Aceh. Jangan dikit bang. Dengan menempuh jarak selama 6 jam dan minimnya lampu saat perjalanan, relawan kemanusiaan hadir untuk korban bencana Sumatera. Tidak ada yang spesial dalam pergantian tahun ini. Para pengungsi tidur dengan kondisi yang gelap. Selain itu, relawan kemanusiaan dan masyarakat juga merayakan pergantian tahun dengan memasak daging. Pemirsa, pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, upaya pemulihan akses jalan dan jembatan terus dikebut. Ya, berbagai pihak bahu-membahu membangun jembatan darurat dan juga membuka jalur alternatif untuk mendukung mobilitas warga. Pemirsa, pasca bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, pemulihan akses jalan dan jembatan terus dipercepat. Di Provinsi Aceh, sebanyak 11 jembatan terdampak kini telah difungsionalkan secara bertahap. Salah satu yang kini sudah dapat dilalui adalah Jembatan Lawe Mengkudu 1. Jembatan sepanjang 36 meter ini menjadi jalur penghubung vital antara Kabupaten Gayo Luwes dan juga Aceh Tenggara. Untuk sementara, pemirsa, akses jembatan Lawe Mengkudu difungsikan menggunakan jembatan Bailey sebagai jembatan darurat. Pembangunan jembatan permanen akan dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan sejumlah pihak terkait agar akses transportasi kembali normal dan aman. Alhamdulillah dari jam 10 sudah fungsional. Jadi boleh dikatakan seluruh Aceh Timur sudah bisa terhubung. Dan kita sekarang tinggal fokus ke nembus ke Aceh Tengah. Dan kita sih sekitar akhir bulan bisa tembus. Dari jalur apakah dari Melapo atau dari arah KKA tembus ke Aceh Tengah dan Biren.